Pernah dengar nggak sih istilah PT, CV, UD, firma dan koperasi? Sebenarnya itu apa sih? Kenapa terdapat di depan nama suatu usaha? Mari kita bahas. Hai, aku Angela Priska dari Program Studi Pendidikan Bisnis 2023 Universitas Negeri Medan. Jadi, itu tadi adalah bentuk-bentuk organisasi bisnis atau perusahaan. Definisinya, perusahaan itu adalah setiap bentuk usaha yang kegiatannya dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik dijalankan perorangan, berbentuk badan hukum, ataupun bukan badan hukum. Jadi, apakah tukang bakso, warung sate, dan ayam bakar termasuk perusahaan? Jawabannya ya, termasuk ke dalam perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi bisnis atau perusahaan dapat kita lihat dari gambar berikut ini. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan perorangan dan badan usaha. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan tersebut memperoleh seluruh keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung seluruh resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan yang dijalaninya. Sedangkan badan usaha adalah bentuk usaha yang dijalani oleh lebih dari satu orang. Badan usaha ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu ada badan usaha milik swasta atau BUMS, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta yang bertujuan untuk mencari laba. Pada BUMS terbagi menjadi 5 bentuk organisasi bisnis, yaitu ada persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, dan juga koperasi. Pada persekutuan perdata, firma, dan CV itu termasuk ke dalam bentuk organisasi yang tidak berbadan hukum, sedangkan perseroan terbatas dan koperasi termasuk ke dalam bentuk organisasi berbadan hukum. Pada perseroan terbatas terbagi menjadi dua, yaitu PT tertutup dan PT terbuka atau TBK. PT tertutup yaitu PT yang menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik. Contohnya yaitu PT The Jarum. Selanjutnya yaitu PT terbuka atau TBK, yaitu perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Contohnya yaitu PT Mayora Indah Tbk. Contoh perusahaan pada badan usaha milik swasta yaitu ada Yamaha, Indofood, Honda, Garuda Food, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Contoh perusahaan pada BUMN yaitu Pegadaian, Pertamina, PLN, Bank Indonesia, dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir ada badan usaha milik daerah atau BUMD, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah dengan modal sebagian besar atau seluruhnya dari pemerintah daerah yang aktivitasnya selalu berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Contohnya seperti Bank Pembangunan Daerah atau BPD, perusahaan daerah air minum atau PDAM, dan juga perusahaan daerah angkutan kota atau bus kota. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang awal berdirinya perusahaan tersebut ialah perusahaan perseorangan dan sekarang menjadi badan usaha yang besar. Kita ambil contoh dari perusahaan PT Paragon Technology and Innovation. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1985 dengan nama sebelumnya yaitu PT Pusaka Tradisi Ibu yang dengan brand pionir mereka yaitu Putri dengan tagline Salon's Best Choice di mana pendirinya yaitu Nurhayati Subakat. Di tahun 1955, perusahaan ini memperkenalkan merek kosmetik mereka dengan nama Wardah Cosmetics yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPO MUI dengan pionir brand halal di Indonesia. Pada tahun 1998, pabrik ini pindah dari tempat sebelumnya yaitu Cibodas ke kawasan industri Jakarta ke Tangerang. PT Paragon Technology and Innovation menaungi beberapa brand lainnya seperti Makeover, Emina, Kaf, Putri, Kristalur, Instaperfect, Labore, dan Biodev.
Perusahaan ini memiliki beberapa informasi terkait saham pada penghasilan terakhir di tanggal 24 Maret 2024. Dengan kode sahamnya 3518 dengan bursa saham berada di Taiwan dan harga saham terakhirnya di angka 35,35 dolar Taiwan dengan rentang harian 35,35 sampai 35,95. Volume perdagangannya di angka 243.124 saham dengan nilai pasar 2,85 miliar dolar Taiwan dan pendapatan di angka 379,63 juta dolar Taiwan. Pajak dividen pada perusahaan tersebut yaitu 0,50 atau 1,41% dengan beta pajaknya 1,64. Selanjutnya yaitu perusahaan yang beralih dari badan usaha milik swasta menjadi badan usaha milik negara. Contoh yang kita ambil adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT Bank Mandiri merupakan hasil dari program restrukturisasi bank pemerintah Indonesia. Bank Mandiri awalnya merupakan bank hasil penggabungan dari 4 bank BUMS yang terbesar pada tahun 1998, yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia. Sebagai bagian dari upaya restrukturisasi, PT Bank Mandiri secara hukum telah menjadi perusahaan Persero atau BUMN. Bank Mandiri telah memberikan kontribusi selama lebih dari 140 tahun dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Setelah membahas banyak mengenai bentuk-bentuk organisasi dalam bisnis, saya mempunyai motivator yang dapat saya jadikan sebagai motivasi untuk berkecimpung ke dalam dunia bisnis. Beliau yaitu Nurhayati Subakat. Mungkin namanya terdengar asing bagi sebagian orang, tapi produk-produk kecantikannya sudah menjadi pemain besar di pasar kosmetik Indonesia. Seperti contohnya yaitu Wardah dan juga Makeover. Nurhayati Subakat menuturkan industri kosmetik baginya sangat menjanjikan karena memiliki pertumbuhan yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan industri lain. Dan kini perusahaan yang ia jalani telah memiliki 12 merek dagang kosmetik. Kalau semua nilai-nilai itu konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses. Dulu ya, hati dulu. Nah, kita harus yakin dulu. Kalau bagi itu ibu saya sering nyampaikan, oh kita harus yakin. Setiap ada kesulitan, insya Allah pasti ada kemudahan. Jadi ya bagi saya juga begitu, dan dalam perjalanan ini ternyata juga saya mengalami demikian gitu. Rencana saya ke depannya dalam dunia bisnis, saya ingin melanjutkan bisnis orang tua saya di bidang pertanian dengan menjual produk-produk kebutuhan untuk sayuran, buah-buahan, dan juga bahan pokok panganan. Tidak di situ saja, saya juga ingin membuat bisnis tersebut berkembang pesat dengan merencanakan untuk menghasilkan bibit padi dan juga memproduksi beras. Dengan begitu, sekiranya usaha tersebut dapat membuka peluang kerja bagi orang-orang yang membutuhkan. Itulah pembahasan mengenai bentuk-bentuk organisasi dalam bisnis. Semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat bagi semuanya, dan terima kasih.